Sejarah Proklamasi Kemerdekaan 15 Agustus di Cirebon. Pada tanggal 12 Agustus 2024, jam 10.43 pagi, sebuah tugu berwarna putih di perempatan Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, menjadi saksi bahwa kemerdekaan Indonesia pernah diproklamirkan sebelum 17 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di tugu tersebut, Dr. Sudarsono membacakan teks proklamasi. Sudarsono merupakan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada Kabinet Syahrir II dan ayah dari mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Sekitar 150 orang hadir di alun-alun Kejaksaan menjadi saksi dari peristiwa bersejarah itu. Kebanyakan dari mereka adalah anggota PNI baru atau anak buah dari Syahrir. Peran Syahrir. Peristiwa 15 Agustus 1945 itu bermula dari penyerahan kabarnya Jepang kepada Sekutu 14 Agustus 1945. Syahrir yang mendengar kabar tersebut melalui radio segera menemui Hatta. Hatta saat itu baru saja tiba dari Vietnam. Ia, bersama Soekarno dan KRT Rajiman Wediodiningrat bertemu dengan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Di rumah Hatta, selain ingin menyampaikan presentasi Jepang kepada Sekutu, Syahrir juga ingin mendapat kabar pertemuan di Vietnam. Syahrir mendapat kabar dari Hatta bahwa kemerdekaan Indonesia tinggal menghitung hari dan menunggu waktu yang tepat. Namun Syahrir tidak percaya dengan cerita Hatta tersebut. Menurutnya, itu adalah muslihat Jepang, karena penyampaiannya bisa setiap waktu diumumkan. Kemudian Syahrir mengusulkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Hal itu juga untuk menghindari pandangan bahwa kebebasan itu hadiah dari Jepang. Hatta terkejut mendengar penjelasan Syahrir. Ia pun mengajak Syahrir ke rumah Soekarno untuk memperbincangkan masalah ini. Seperti diketahui, Syahrir merupakan tokoh yang sangat anti-Jepang, termasuk dalam urusan kemerdekaan. Sebelum Soekarno berangkat ke Vietnam, ia mengatakan bahwa Jepang telah takluk kepada Sekutu. Oleh karena itu kepergiannya bersama Hatta dan KRT Rajiman Wediodiningrat tidak ada manfaatnya. Apalagi Jepang telah luluh lantak karena bom atom Sekutu pada 6 Agustus 1945. Sikap Syahrir ini berbeda dengan Soekarno. Bahkan, Soekarno mengajak Syahrir keliling Jakarta untuk menjelaskan situasi bahwa tidak ada tanda-tanda Jepang menyerah. Proklamasi 15 Agustus. Hatta kemudian mengajak Syahrir menuju rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Menteng. Di rumah itu, Hatta dan Syahrir menyampaikan kondisi Jepang yang telah menyerah kepada Sekutu. Dalam pertemuan itu, Soekarno berjanji akan mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Usai pertemuan itu, Syahrir segera ekonometrik untuk mempercepat pencegahan penghematan. Instruksi itu mendapat tanggapan baik dari para pemuda. Pada tanggal 15 Agustus sore, ribuan pemuda telah berkumpul di pinggir kota Jakarta. Mereka bersiap masuk Jakarta setelah proklamasi. Sesuai dengan instruksi Syahrir, para pemuda akan langsung berdemonstrasi di Stasiun Gambir, merebut Domei dan Gedung Kempetai. Namun, ribuan pemuda itu dibuat kecewa. Bukan kabar proklamasi kemerdekaan yang didengar, melainkan tertundanya proklamasi. Hal ini membuat para pemuda marah. Mereka mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa Soekarno-Hatta, namun Syahrir tidak menyetujuinya. Kabar belakangnya ternyata tidak sampai di Cirebon. Para pemuda di bawah pimpinan Dr. Sudarsono itu pun mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, naskah proklamasi 15 Agustus itu hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Dalam buku Syahrir, Peran Besar Bung Kecil, yang diterbitkan Tempo, Des Alwi mengatakan ia hanya mengingat sebaris teks proklamasi versi kelompok Gerakan Bawah Tanah, Kami Bangsa Indonesia, dengan ini memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, karena kami tak mau dijajah dengan siapapun juga. Sementara Rudolf Mrazek dalam bukunya, Syahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia, mengatakan bahwa Syahrir mengaku kehilangan teks proklamasi yang disimpannya. Syahrir mengatakan teks proklamasinya diketik sepanjang 300 kata. Teks itu bukan berarti anti-Jepang atau anti-Belanda. Pada dasarnya menggambarkan penderitaan rakyat di bawah pemerintahan Jepang dan rakyat Indonesia tidak mau diserahkan ke tangan pemerintahan kolonial lain, kata Mrazek mengutip perkataan Syahrir. Tapi Syahrir pun mengaku kehilangan teks proklamasi yang disimpannya.